Pergerakan harga di market kripto sering terlihat naik turun tanpa arah yang jelas. Namun jika diamati lebih dalam, sebenarnya terdapat pola-pola tertentu yang cukup sering berulang, terutama dalam jangka panjang, walau ini nggak selalu sama persis ya. Di luar analisis teknikal, ada beberapa tools yang dapat membantu kita melihat kondisi market secara menyeluruh. Bukan untuk mencari signal buy atau sell, tapi untuk memahami arah dan juga dinamika market dari konteks yang lebih luas. Di video ini, kita akan bahas 3 indikator yang umum digunakan untuk memahami siklus market, pergerakan dana, dan fase-fase penting dalam kripto. Langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu Bitcoin Rainbow Chart. Kita mulai dari indikator yang paling visual, yaitu Bitcoin Rainbow Chart ini. Meskipun tampilannya cukup sederhana, hanya grafik harga Bitcoin dengan warna-warni seperti pelangi, sebenarnya tools ini menyimpan banyak informasi penting tentang perilaku historis investor dalam jangka panjang. Bitcoin Rainbow Chart adalah grafik harga logaritmik Bitcoin yang dibagi menjadi 9 zona warna. Mulai dari biru di bagian bawah sampai merah di bagian atas. Masing-masing warna mewakili fase psikologis market berdasarkan perilaku historis investor terhadap harga Bitcoin dari waktu ke waktu. Kenapa pakai warna? Karena warna dapat membantu kita mengenali di mana posisi harga saat ini secara visual. Dibandingkan melihat angka atau menghitung rasio tertentu, cukup lihat chart ini dan kamu bisa langsung tahu apakah harga sedang undervalue, fair, atau overvalue. Sekarang mari kita bahas makna dari setiap warna ini. Yang pertama, zona biru, deep undervalue. Ini adalah level yang paling bawah, seringkali muncul setelah terjadi crash besar atau bear market panjang. Di fase ini, harga Bitcoin secara historis sangat murah, tapi justru karena murah, market sedang dalam kondisi fear. Jadi volume beli bisa rendah, dan banyak orang yang sangat pesimis deh pokoknya. Sebenarnya disinilah peluang besar yang sering tersembunyi. Investor yang berani membeli saat market lesu biasanya akan menikmati profit besar di next cycle. Yang kedua adalah zona hijau dan kuning, early recovery atau accumulation zone. Di zona ini, market mulai pulih, harga mulai naik pelan-pelan, sentimen mulai membaik, tapi belum banyak sorotan media. Ini disebut juga fase akumulasi oleh smart money. Investor institusional atau yang punya perspektif jangka panjang biasanya mulai membeli di sini, selagi kebanyakan orang yang masih ragu. Yang ketiga, zona orange ke merah, late cycle atau euphoria zone. Nah, ini adalah fase yang paling rame nih. Harga udah naik signifikan, media udah mulai heboh, dan banyak orang yang baru tertarik masuk karena melihat peluang cuan. Tapi justru di fase ini paling rawan FOMO dan koreksi besar. Disinilah banyak investor retail yang biasanya membeli di harga puncak, dan biasanya nggak perlu waktu lama, abis itu kita bisa melihat harga anjlok setelahnya. Yang membuat chart ini menarik adalah pendekatannya yang non-teknikal. Tidak ada indikator moving average, RSI, MACD, atau rumus matematis kompleks. Rainbow chart ini sepenuhnya berbasis pada data historis harga Bitcoin, lalu divisualisasikan dengan skala logaritmik untuk menangkap pergerakan jangka panjang secara lebih proporsional. Karena itu, Rainbow chart tidak cocok untuk trading harian atau untuk scalping, tapi sangat berguna untuk kamu yang punya strategi jangka panjang. Masuk ke yang kedua nih yang nggak kalah penting, yaitu Bitcoin Dominance. Kalau Rainbow Chart membantu kita melihat posisi harga Bitcoin dalam siklus jangka panjang, ada satu indikator lagi yang bisa memberi gambaran tentang aliran dana di market kripto secara keseluruhan. Namanya adalah Bitcoin Dominance. Indikator ini menunjukkan persentase total market cap Bitcoin dibanding total market cap seluruh cryptocurrency. Misalnya, apabila total market cap kripto $2 triliun dan market cap Bitcoin $1 triliun, maka dominance Bitcoin ada di 50%. Angka ini memberi kita petunjuk seberapa besar attention dan dana yang sedang tertuju ke Bitcoin dibandingkan ribuan aset kripto lainnya. Kenapa ini penting? Karena market kripto itu bersifat rotasional. Modal selalu bergerak dari Bitcoin ke altcoin, dari altcoin ke stablecoin, dan bolak-balik terus, tergantung fase market dan sentimen. Biasanya apabila Bitcoin dominance naik, itu signal bahwa investor sedang masuk ke mode defensif. Artinya mereka menarik dana dari altcoin dan memindahkannya ke Bitcoin, karena Bitcoin dianggap lebih aman, lebih liquid, dan resikonya lebih kecil. Situasi seperti ini sering terjadi pasca koreksi atau di awal-awal siklus bulan. Sebaliknya nih, apabila dominance turun, itu sering menjadi pertanda awal dari alt season. Dana mulai mengalir dari Bitcoin ke altcoin karena investor maupun trader mulai mencari exposure yang lebih agresif dan punya potensi return yang lebih tinggi. Di fase ini, biasanya altcoin mulai pump rally. Ini menjadi momentum di mana market mulai masuk ke fase high risk, high reward. Tapi perlu diingat, Bitcoin dominance juga bisa bias. Ditambah
Ditambah saat ini market makin kompleks. Dominance bisa aja terlihat turun bukan karena altcoin yang nge-pump, tapi karena market cap stablecoin seperti USDT ataupun USDC semakin besar. Atau terkadang dominance bisa aja stuck karena terlalu banyak token micin yang masuk ke market cap tapi tidak memiliki likuiditas real, sehingga indikator ini tidak bisa berdiri sendiri. Ketiga, terakhir yang paling kalian suka nih, Alt Season Index. Setelah memahami Bitcoin Rainbow Chart yang menggambarkan siklus harga Bitcoin dan juga Bitcoin Dominance yang menunjukkan aliran dana besar di market kripto, sekarang kita masuk ke indikator ketiga yang nggak kalah penting, yaitu Alt Season Index. Indikator ini mengukur seberapa banyak altcoin yang outperform Bitcoin dalam 90 hari terakhir. Indeks ini melacak 50 altcoin teratas di luar stablecoin, lalu menghitung berapa banyak dari mereka yang kinerjanya lebih bagus dari Bitcoin dalam 3 bulan terakhir. Kalau lebih dari 75% altcoin ini outperform Bitcoin, berarti kita sudah masuk ke zona yang disebut Alt Season. Alt Season Index ini ditampilkan dalam bentuk angka dari 0 sampai 100. Yang pertama, jika di bawah 25, artinya dominasi Bitcoin masih sangat kuat. Ini fase di mana investor cenderung bermain aman dan altcoin belum jadi pilihan utama. Lalu di atas 75, artinya kita berada di Alt Season. Alt Season sedang bergerak serentak dan mayoritas memberikan return lebih tinggi dari Bitcoin. Antara 25 sampai 75, ini adalah zona transisi. Belum bisa dikatakan sebagai Alt Season sepenuhnya, tapi mulai ada tanda-tanda bahwa market mulai mengalihkan attention ke altcoin. Alt Season adalah fase yang seringkali jadi momen puncak euforia di market kripto. Banyak altcoin yang bisa naik ratusan persen hanya dalam beberapa minggu. Tapi seperti siklus lainnya, Alt Season juga datang dengan volatilitas tinggi dan resiko penurunan tajam begitu fase ini selesai. Karena itu, Alt Season Index sangat berguna untuk menghindari keputusan impulsif seperti FOMO masuk altcoin ketika market sudah mendekati puncak. Perlu diingat, ketiga indikator yang kita bahas hari ini, yaitu Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin Dominance, dan juga Alt Season Index, bukanlah tools yang bisa berdiri sendiri. Masing-masing hanya menunjukkan satu sisi dari dinamika market yang jauh lebih kompleks. Kalau dipakai secara terpisah, bisa saja menyesatkan atau memberi signal yang kurang akurat. Itulah kenapa penting untuk menggabungkan beberapa perspektif sekaligus, lalu mengaitkannya dengan kondisi market saat ini, seperti sentimen global dan juga strategi pribadi yang sesuai dengan profil risiko kita. Indikator-indikator yang sudah kita bahas tadi lebih cocok digunakan sebagai alat bantu untuk membaca arah dan memahami konteks, bukan untuk menentukan kapan harus beli dan harus jual secara presisi. Kalau soal timing, udah pasti tetap gunakan technical analysis. Dengan memahami keterbatasan tiap tools, kita jadi bisa mengambil keputusan yang lebih bijak, tidak mudah euforia, dan tetap menjaga rasionalitas di tengah volatilitas market kripto. So, itu dia 3 tools yang semoga bisa jadi manfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka, jangan lupa support channel ini dengan kasih tombol like-nya, dan komen kalau ada pertanyaan. Serta jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar dengan trader disiplin. Oh ya, kalau kamu mau dapetin informasi lebih lengkap dan juga update market setiap harinya, langsung aja join ke Telegram gratisnya Trader Disiplin. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya dan jadilah seorang trader yang disiplin.